Shalom, Shalom. selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada hadir di tempat ini dan saya juga menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, kita boleh beribadah dan kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saat ini mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih-Nya. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada di tempat ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang hidup. Kita boleh menghirup nafas baru, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari dengan hati penuh ucapan syukur kita kembali angkat pujian ini, katakan give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Katakan kembali, katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
give thanks, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu yang Kau nyatakan bagiku. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian dan sembah kita bagi Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita, bagi Allah yang sanggup menyembuhkan kita, bagi Allah yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang mulia. Mari terus nyatakan pujian dan sembah. Mazmur kita hanya bagi Tuhan kita. Oh, we worship you, Jesus. Glory bagimu Tuhan, kami nyatakan sembah, muliakan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita percaya bahwa selama kita melewati lembah kehidupan, lembah kelam dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada Yesus yang selalu menyertai kita. Bukan hanya menyertai kita, tapi Dia juga memberikan kekuatan bagi kita. Mari saat ini kita lebih lagi menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah dan sahabat kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan hidupku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Boleh sekali katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh kehidupanku Tuhan. Dulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah. Dengan iman katakan, aku tak ditinggalkan. Oh,
Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang layak dan patut disembah di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang dengan sungguh ya Tuhan. Membawa hati dan kehidupan kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini ya Tuhan. Baik kami yang hadir di gereja-Mu ya Tuhan. Baik juga bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kehidupan kami saat ini. Amen. Dan kami boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Oke, kita akan angkat pujian kita yang pertama. Hatiku percaya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita yang adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia menara dan perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari dengan lebih bersukacita dan dengan iman, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan boleh katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti saudari Olive akan memimpin kita di dalam doa persembahan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, pada waktu ini kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Kita angkat pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu ya Tuhan akan selalu digenapi ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Mari dengan bangkit berdiri katakan kembali. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur kami memiliki firman-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu penolong hidup kami. Firman-Mu selalu kami butuhkan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan kembali pada saat ini.
Urapi hambamu, pakai hambamu, kuduskan hambamu dengan darah Yesus. Kami semuanya siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Biar kita tetap fokus untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Tema firman Tuhan kita yaitu menang mengatasi kekhawatiran. Firman Tuhan ini adalah lanjutan dari khotbah minggu lalu. Dan kita akan membahas poin-poin selanjutnya. Kita baca dulu kembali ayat nats yang kita sudah baca minggu lalu, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi, dikatakan, burung-burung itu? Bapak Ibu Tuhan, tema firman Tuhan kita itu menang mengatasi kekhawatiran. Saya akan membahas sekilas khotbah minggu lalu. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah adanya perasaan gelisah, prihatin atau takut. Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Nah, dalam perjanjian baru istilah yang dipakai untuk khawatir adalah merimnao, yaitu artinya merasa cemas, takut, pikiran berjabang. Dan kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kekhawatiran yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan. Kalau kita baca dalam Matius 6, kita menemukan Tuhan Yesus 6 kali menyebut dengan kata jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu mendatangkan hal yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan iman kita. Kemudian yang kedua, kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Kita bisa lihat contoh dalam Filipi 2, 19-21. Di mana Paulus merasa prihatin terhadap kesejahteraan jemaat di kota Filipi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dikatakan semua orang dapat diliputi dengan kekhawatiran. Sebab tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kekhawatiran. Pertanyaannya, bagaimana kita menang mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, yaitu pusatkan perhatian kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ada di mana-mana. Karena Allah mengetahui segalanya. Karena Allah berkuasa atas segalanya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran? Yaitu kita beriman. Artinya bertindak dengan iman. Dalam kita bertindak dengan iman, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, percaya akan firman. Bapak Ibu, percaya akan firman ini ada sesuatu yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Berbicara tentang kata percaya, semua orang bisa bilang percaya Bapak Ibu. Tapi ketika mempraktekkannya, itu kadangkala tidak semudah. Sekali katakan kita gampang berkata percaya, tapi prakteknya belum tentu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Alkitab, Yesus berapa kali menegur para murid ketika mereka sedang apa? Menghadapi, baik itu menghadapi badai, gelombang, menghadapi hal-hal yang menakutkan. Yesus berkata begini, mengapa hatimu kurang percaya? Di sini kita lihat bahwa ternyata hal percaya akan firman itu sangat-sangat begitu penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Tuhan, hari ini untuk kita bisa menang mengatasi kekhawatiran, yang pertama adalah apabila kita bertindak dengan iman, dibutuhkan adalah hati yang percaya akan firman. Percaya Bapak Ibu, bahwa firman yang kita miliki itu adalah firman yang hidup, yang sanggup menolong hidup kita untuk kita bisa menang mengatasi kekhawatiran. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita rasa sedang khawatir, sedang takut Bapak Ibu, justru jawabannya adalah kata
percaya. Kemudian dalam rangka kita bertindak dengan iman dibutuhkan apa? Di mana kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Kita melakukan apa yang jadi bagian kita, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita melakukan tugas-tugas kita dalam kita bekerja. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita lakukan tugas kita sebagai seorang pengusaha. Kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita lakukan apa yang jadi bagian kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Demikian juga dalam kita menghadapi kekhawatiran, Bapak Ibu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang tidak bisa kita lakukan, itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Mengingat apa? Keterbatasan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, sebagai contoh yang sedang konkret hari-hari ini. Ya, banyak terjadi pro dan kontra, Bapak Ibu, terhadap apa? Masalah prokes, masalah vaksin dan sebagainya. Tapi hari ini bangsa Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu apa? Kita melakukan prokes, protokol kesehatan. Itu mesti kita lakukan. Itu bagian kita, Bapak Ibu, yang kita harus lakukan. Kita harus pakai masker. Kita harus menjaga jarak. Kita harus minum vitamin. Bahkan kita perlu divaksin, Bapak Ibu. Meskipun ada orang berkata enggak perlu itu divaksin. Tetapi bangsa Tuhan, kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Toh pemerintah sudah memfasilitasi kita untuk divaksin. Mengapa kita tidak mau divaksin, Bapak Ibu? Gratis lagi. Kita lakukan bagian kita. Nah, bagian Tuhan adalah melindungi hidup kita. Kita lakukan bagian kita sesuai dengan prokes kesehatan. Tapi bagian Tuhan adalah melindungi hidup kita. Ini dalam rangka apa? Kita bertindak dengan iman. Yang ketiga, bertekun dalam beriman. Bapak Tuhan, dibutuhkan ketekunan dalam kita mengimani sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita. Abraham, dia diajar tetap beriman. Dalam rangka apa? Dia menanti penggenapan janji Allah terhadap dirinya. Di mana dia akan mendapatkan seorang anak keturunan yang menjadi ahli waris, yaitu anak perjanjian. Berapa lama dia bertekun, Bapak Ibu? 25 tahun dia bertekun. Sehingga genap dia berusia 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Lahirlah seorang bernama Ishak. Di tengah-tengah masa tuanya, Bapak Ibu. Jadi kita harus bertekun dalam iman. Jangan cepat undur. Kita tidak akan bisa menang mengatasi kekhawatiran kita kalau kita tidak pernah bertekun dalam iman kita. Kita harus tekun dalam kita beriman kepada Tuhan yang memiliki janji yang dapat kita imani dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Jangan gampang undur, Bapak Ibu. Jangan cepat lemah iman kita melihat situasi kondisi yang kita alami. Tapi tugas kita adalah kita bertekun dalam beriman kita. Dan kita percaya kita pasti akan menang menghadapi kekhawatiran hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, datang kepada Allah. Dalam Filipi 4, 6, 7 kita diajarkan beberapa hal untuk kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Yang pertama, saat kita sedang khawatir, kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya sering mengatakan tidak ada tempat yang paling indah dalam hidup kita adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita mau pergi ke tempat di mana? Saat ini orang takut pergi kemana-mana. Sehingga kita diajar untuk tetap ada di rumah. Dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini dengan varian-varian yang baru. Bapak Ibu aneh ya, variannya gonta-ganti. Tetapi bangsa Tuhan, ketika kita sedang khawatir dalam hal ini, kita datang kepada Allah. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, kita mendapatkan kekuatan baru. Kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan hal-hal yang indah
yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya juga senang untuk melakukan hal ini. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu, saya ini berdoa sambil saya dengar lagu Bapak Ibu. Lagu penyembahan, saya ikut nyembah. Saya menyembah Bapak Ibu. Dan lagu-lagu yang saya dengar itu terus terang membuat apa? Saya merasakan ada hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari Filipi 4, 6, 7. Itu mengajar kita untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakan apa yang ada di hati kita. Ceritakan apa yang jadi pergumulan hidup kita. Saya percaya hari-hari ini kita sedang bergumul menghadapi COVID-19. Kita ceritakan sama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak tahu. Dia adalah Tuhan yang mengerti apa yang sedang kita alami di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita ceritakan Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan tidak hanya dengar, tapi juga Tuhan bisa mengabulkan setiap permohonan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nyatakan sama Tuhan. Apa yang jadi kerinduan, jadi beban, pergumulan hidup kita. Yang ketiga, kita mengucap syukur. Untuk kita datang kepada Allah, dibutuhkan juga hati yang bersyukur Bapak Ibu. Jangan hanya kita meminta saja. Tapi kita juga belajar bersyukur, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ada, kita patut bersyukur sama Tuhan. Hari ini kalau kita masih bisa sehat, kita masih bisa makan sehari 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih. Belum yang suka nyemil Bapak Ibu. Bahkan dikatakan PPKM itu singkatan makin melar aja Bapak Ibu katanya. Ya. Kita mesti mengucap syukur Bapak Ibu sama Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa ada, bahkan kalau hari kita masih bisa hidup, itu karena kemurahan Tuhan buat hidup kita. Bapak Ibu, kalau hari-hari kita lihat begitu banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan Bapak Ibu sama Tuhan, itu ambulans yang mengantar peti jenazah itu harus antri. Untuk ngubur aja Bapak Ibu, ambulansnya mesti antri. Ya, itu supir ambulan itu bisa berapa rit bawa orang ke pemakaman. Ya. Tapi yang saya lihat keadaan Tuhan, itu supir-supir itu tetap aman loh Bapak Ibu sampai hari ini. Ya. Makanya kalau kita bisa ada sehari ini, kita patut mengucap syukur Bapak Ibu. Di tengah-tengah kekhawatiran kita bisa datang kepada Allah. Tidak hanya kita menyembah, memuji, menyatakan permohonan kita, tapi kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menang, mengatasi kekhawatiran, menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita serahkan beban kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dalam kita menyerahkan beban kita, ada 2 proses yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Dalam kedaulatan Allah Bapak Ibu, ada hal yang kita gak bisa ubah. Kita mesti terima. Kenyataan-kenyataan pahit yang kita alami, kita mesti belajar terima. Makanya dibutuhkan apa? Kerendahan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin gak bisa kita lakukan, yang gak bisa kita ubah. Kita diajar untuk apa? Menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Kita terima Bapak Ibu. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati. Bapak Ibu, jangan merasa diri kita hebat, mampu. Kita serahkan beban kita sama Tuhan. Kita serahkan sama Dia Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah.
Ada satu ilustrasi berkata begini Bapak Ibu. Ada seorang bapak, dia mau dagang ke kota. Dia orang desa. Dia bawa perlengkapannya Bapak Ibu, entah dia buah-buahan. Dia bawa, dia pikul. Tapi sesampai di mobil tetap dia pikul aja. Dia nggak letakin itu bebannya. Tetap dia pikul. Kadang-kadang ilustrasi ini terkait dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita bilang kita udah serahkan sama Tuhan, tapi kita masih pikul. Kalau serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan, ini beban hidupku, aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar apa Bapak Ibu? Biar nanti Tuhan yang menolong beban-beban yang kita alami dalam hidup ini. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam rangka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, artinya apa? Kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan untuk menyelesaikan setiap beban, masalah yang kita sedang alami dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita sedang khawatir, untuk kita bisa menang Bapak Ibu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan beban pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya Bapak Ibu Tuhan, kita punya Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Hari-hari ini di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan kita, saya percaya Bapak Ibu, apapun kondisi yang masih terjadi sampai hari ini, kita percaya kita bisa menang mengatasi kekhawatiran yang sedang kita alami hari-hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah kembali kepada Tuhan. Minggu lalu kita berkata dengan kata El Shaddai. Hari kita berkata, kita katakan juga sama diri kita, jiwa kita. Aku tidak takut sebab Kau besertaku. Kita punya Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Kita katakan dengan iman, ku tidak takut. Katakan sebab Kau sertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allahku. Amin. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Katakan sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Katakan sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Amin. 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 Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku Tuhan. Kau batu Amin. karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku
tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, baik Bapak yang ada di rumah, apa yang jadi pergumulanmu, kekhawatiranmu hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, baik ada di rumah maupun di tempat ini, angkat tanganmu sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari pertama. Kita katakan kepada jiwa kita, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Bahkan Menolongku. Kau batu karangku Tuhan. Kau batu Amin. karangku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita katakan sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami datang kembali hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Menyadari kami sangat membutuhkan Tuhan. Sangat memerlukan Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan, berdoa membawa beban hidup kami, masa hidup kami, kekuatan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Terus topang kami Tuhan. Berikan kami kemenangan. Kemenangan dalam kami mengatasi kekhawatiran hidup kami Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Baik masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, masalah anak-anak, masalah apapun. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu digenapi Tuhan. Engkau akan selalu memberikan kami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Untuk kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tuntun kami terus. Engkau pegang tangan kami.
Engkau tolong rumah tangga kami. Engkau tolong pekerjaan kami. Engkau tolong usaha kami. Engkau tolong rumah tangga dan studi anak-anak kami. Engkau tolong apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Oh, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami, bagi pelayanan kami, bagi rumah tangga kami, bagi anak-anak kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada hari itu karena kemurahan Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada bersama-sama kami di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Nama Roh Kudus yang kami muliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan kita. Kita akan kembali memberikan persembahan dan juga disertai dengan taburan iman. Selamat memberi yang terbaik. Kita kembali angkat pujian Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat pada minggu hari ini tanggal 18 Juli 2021. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat 23 Juli pukul 18.30. Link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WA Group GB dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 25 Juli akan diadakan kembali secara online melalui live streaming pukul 11 siang. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan renovasi ruko dalam tayangan berikut.
Saya serahkan kembali kepada hambanya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita terus banyak berdoa ya, secara khusus buat keadaan kota kita Jakarta, dan secara umum kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita. Kita percaya Tuhan pasti pulihkan bangsa kita. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu Amin. menjagaku. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku peliharaku seumur hidup. seumur hidup. Bapak Ibu, kita ingat lagu ini sekali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkan Dia mengenyangkanku dan peliharaku peliharaku seumur hidup. seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Amin. Tuhan selalu melindungi kami. Amin. Tuhan selalu menjaga kami. Amin. Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Tuhan memimpin kami sampai seumur hidup kami. Terima kasih. Makasih Bapa, kami punya Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus jadi penolong hidup kami, penghibur kami, pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah sembuhkan jemaat yang sakit. Kami bersyukur Tuhan telah sembuhkan mereka secara ajaib dan sempurna. Kami bersyukur. Kami membawa jemaat yang masih sakit yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk papa mamanya Wiwi Tuhan. Bahkan kami rindu dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan pulihkan Sharon dalam masa pemulihan. Amin. Tuhan juga pulihkan Ko Acun dalam masa pemulihan. Amin. Tuhan pulihkan jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan pulihkan juga keadaan Bapak Martin saat ini. Hiburkan dia, topang dia. Pulihkan keadaannya Tuhan. Tolong Pak Martin bersama anaknya Kevin. Kuatkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar ya Tuhan, hiburkan. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar Tuhan tuntun langkah hidup kami setiap hari. Kami berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus menopang bangsa kami, negara kami Indonesia. Dengan doa-doa yang kami naikkan. Dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami ada. Tuhan pulihkan keadaan kota Jakarta. Tuhan tolong Jakarta. Tuhan tolong Indonesia. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan tolong bangsa kami. Keluar dari keadaan COVID-19 itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong bangsa kami. Negara kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan semuanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Penyertaan-Mu sempurna buat kami sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Arahkan hatimu kembali. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.